visi SDN Nusa Dua tolong ditampilkan tadi. Nah, ini adalah visi SDN Nusa Dua, menciptakan anak didik yang beriman, bertakwa, berprestasi, literat, berbudaya, peduli lingkungan, dan profil pelajar Pancasila. Dan ini semua alhamdulillah sudah kita terapkan dalam hal pembelajaran, baik pembelajaran di kelas maupun lewat ekstrakurikuler. Ini sekilas tentang visi SDN Nusa Dua. Terus langsung saja saya ke materi. Di sini nanti saya akan menyampaikan sedikit kalimat ruang. Nanti Bapak Ibu saya berikan dulu. Itu adalah kertas yang biasanya sama Pak Yoga dibuat nulis nilai lari. Ini saya minta buat menulis penurunan cita-cita murid yang seperti yang itu, yang coba Bapak Ibu tolong dilihat itu. Yang poin yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang kedua adalah kita percaya bahwa murid adalah. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk. Yang keenam dan terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa itu jenengan tolong dengan tulis di kertas yang sudah saya berikan, di kertas hijau. Jadi itu ininya harapan untuk siswa. Ya, itu adalah harapan jenengan ke siswa yang pengen kayak jenengan capai itu apa? Itu. Mungkin ada lagi. Ini yang nomor 1 juga. Ya, itu untuk khusus nomor 1 adalah yang pertama, kita memimpikan murid yang bagaimana. Bapak Ibu ini ketika di dalam kelas memimpikan murid itu yang bagaimana? Dalam kelas itu memimpikan murid yang bagaimana, atau dalam konteks kelasnya ketika dengan belajar di SD Nusa Dua itu memimpikan murid-murid yang bagaimana? Satu kertas ini untuk nomor 1 saja. Ya, satu saja. Untuk yang sudah segera ditempel. Kalau sudah nanti masih tempelnya. Ya, di situ. Impian panjenengan ya. Maaf, itu harusnya menggunakan kertas pembatas. Itu kemarin saya cari-cari nggak ada.
ditempelkan di poin nomor A ini. Kita memimpikan murid yang gini. Ya, terima kasih Pak Guru. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk poin nomor A. Sekarang untuk poin nomor A, kita memimpikan murid yang ini ada jawaban. Yang pertama, menghargai dan menghormati guru, karena sekarang banyak kasus di mana peserta didik kurang menghargai dan menghormati guru. Ini adalah keinginan Bapak Ibu yang bagus ini. Yang kedua, berakhlak mulia, santun kepada orang tua dan kepada bapak ibu guru. Yang ketiga, berdisiplin dan menghargai kepada semua orang serta beriman yang baik. Yang keempat, beriman dan bertakwa, patuh dan taat terhadap peraturan di sekolah serta rajin terampil di sekolah. Yang kelima, banyak pandai dan berprestasi sehingga bisa berguna bagi nusa dan bangsa. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyampaikan atau memimpikan murid yang bagaimana untuk SDN Musari 2. Ini terus untuk yang poin yang B. Kita percaya bahwa murid adalah kalau jangan terus lagi di setelah yang lain. Jadi kita itu mempunyai percaya bahwa murid itu bagaimana di tengah kenakalan mereka, di tengah kepandaian mereka itu pasti mereka mempunyai potensi-potensi seperti itu. Jadi dengan itu percaya bahwa murid. Ya, sebentar Pak Khalid. Kita lemparkan dulu pada teman-teman tentang impian, gitu. Karena kan ada notulen. Nanti notulennya biar nggak bingung. Yang pertama tadi kan menghargai murid. Pak siapa tadi memimpikan murid yang menghargai kepada guru karena bla 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 bla. Ini kalau diringkas kan memimpikan murid yang menghargai guru tanpa alasan saja. Terus yang belakang tadi kan juga menghormati. Terus yang belakang ada menghargai lagi, berarti menghargai kan cukup ditulis satu. Yang satu apa tadi? Berterima kasih. Oke, mau kita lanjutkan. Terima kasih Guys, saya yang B adalah kita percaya bahwa murid adalah terima kasih Pak ya untuk selalu yang menjadi nomor 1.
ada yang belum? Kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang ingin berkembang dengan potensi yang berbeda-beda. Anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing, murid akan membawa masa depan bangsa yang lebih baik. Dengan adanya murid yang sangat banyak adalah merupakan tambang emas bagi sekolahan. Murid adalah segala-galanya bagi sekolah. Ini mungkin bisa saya rangkum. Kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang tumbuh berkembang dan kita bisa mendidik karakter mereka sesuai dengan pribadi mereka masing-masing. Yang ketiga adalah di sekolah kita mengutamakan. Jadi selama kita selama di sekolah itu kita mengutamakan bagaimana kita itu ketika mengajar, ketika berdampingan dengan siswa, kita itu mengutamakan apa? Karena pada dasarnya mengajar itu bukan hanya menyampaikan materi. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Yang kedua, kepentingan dan tujuan di sekolah yaitu mendidik dan mencerdaskan murid-murid di sekolah. Yang ketiga, kebutuhan murid-murid sesuai dengan karakter masing-masing sehingga bisa menjadikan murid nyaman untuk belajar di sekolah. Yang keempat, kenyamanan dalam lingkungan sekolah baik dalam proses KBM maupun dalam lingkungan kerja. Kepandaian anak, kesopanan, kedisiplinan sehingga menyebabkan anak menjadi siswa yang berkarakter. Nah, jadi ini saya bisa menyimpulkan sedikit dari kata-kata teman-teman ini. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Yang poin nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa jadi ini maksudnya murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa jadi murid itu kesini mereka harus sadar kesini itu tidak hanya untuk menuntut ilmu, mereka itu harus mempunyai tujuan-tujuan yang lain, terutama tujuan-tujuan mulia.
Terima kasih Pak Yoga untuk menggantikan kami Jodoh menjadi yang pertama dan yang pertama. Berarti. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang pertama, mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Yang kedua, belajar untuk kebutuhan atau bekal hidup di masa depan. Yang ketiga, dengan kita pandai, kita bisa menciptakan masa depan yang cemerlang dan berguna bagi bangsa. Yang keempat, mereka belajar di sekolah untuk meraih harapan dan cita-cita yang mereka impikan. Yang kelima, pendidikan karakter bisa tercapai dengan kesadaran diri peserta didik untuk hormat dan patuh atas apa yang disampaikan oleh guru. Jadi ini mungkin saya bisa menyimpulkan dari 5 poin yang disampaikan rekan-rekan guru. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar itu bukan hanya untuk kebutuhan di sekolah, tetapi juga mendidik karakter mereka di lingkungan masyarakat. Mungkin itu sedikit kesimpulan dari saya untuk poin yang D. Sekarang untuk poin yang E, kita warga di sekolah ini yakin untuk, jadi warga sekolah itu berarti semua guru, semua teman-teman guru, kita semua itu yakin di sekolah itu bagaimana, yang ada hubungannya dengan peserta didik, yang ada hubungannya dengan lingkungan sekolah. Kita warga di sekolah ini yakin untuk yang pertama bisa menuntun dan membimbing peserta didik. Yang kedua, mendidik dan mengajar anak-anak di sekolah menjadi siswa yang beriman dan bertakwa
serta berprestasi. Yang ketiga, menjadikan sekolah ini maju dan menciptakan murid-murid yang berguna bagi nusa dan bangsa. Yang keempat, berkolaborasi dalam menciptakan pendidikan karakter dan meningkatkan mutu pendidikan. Yang kelima, membentuk karakter anak menjadi anak yang disiplin, patuh pada orang tua, menghormati orang yang lebih tua. Jadi di poin yang ini saya bisa menyimpulkan, kita warga di sekolah ini yakin untuk berkolaborasi dengan teman sejawat atau rekan guru untuk menjadikan anak mempunyai karakter dan meningkatkan mutu pendidikan di SDN Mojosari 2. Yang poin yang G, kita dan warga sekolah ini paham bahwa kita dan warga sekolah ini paham bahwa mendidik anak, terutama karakter anak, bukan sesuatu yang dianggap mudah karena pengaruh teknologi di era globalisasi. Yang kedua, setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Yang ketiga, mendidik karakter murid bisa dilakukan dengan baik jika dilakukan bersama-sama. Yang keempat, pendidikan itu penting untuk bekal masa depan yang lebih cerah. Yang kelima, dengan sekolah kita akan menjadi orang yang beretika dan baik. Jadi kalau saya bisa mengambil kesimpulan dari poin yang nomor 6 ini, kita dan warga sekolah ini paham bahwa mendidik karakter murid bisa dilakukan dengan baik jika dilakukan secara bersama-sama dengan teman sejawat atau rekan guru. Mungkin dari poin A sampai B ini ada rekan-rekan guru yang bisa membantu saya untuk memberikan kesimpulan dari semuanya ini, dari poin A dan B. Mungkin ada Pak Wid. Terima kasih Pak Wid. Nanti saya ambil dari 5 ini 2 guru gitu ya, atau sukarela. Kesimpulan dari poin A dan B ini ada mungkin selain Pak Wid, Bu Eva.
kesimpulan dari poin A sampai B ini? Mungkin sedikit yang perlu saya sampaikan. Pada intinya kita sebagai guru ini memimpikan sebuah murid yang tentunya menghargai bapak ibu guru. Itu yang sangat paling utama. Karena apa? Di era sekarang ini itu mendidik sebuah karakter murid itu tidak mudah, karena adanya perkembangan teknologi yang membuat adab peserta didik kepada guru itu sangat sulit untuk kita bentuk seperti itu Pak Dani. Dan pendidikan karakter ini juga poin penting kita sebagai guru, bagaimana kita tidak lelah, tidak mudah patah semangat, bagaimana cara kita membentuk karakter peserta didik seperti itu Pak Dani. Terima kasih Bu Iva atas kesimpulan yang diberikan, diambil dari tanggapan teman-teman ini. Kalau dari saya secara pribadi, barusan tadi saya bisa menyimpulkan adalah menjadikan peserta didik yang bermoral, berbudi pekerti luhur, menghormati teman-teman sejawat khususnya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, ajaran-ajaran Ki Hajar Dewantara. Itu adalah sedikit kesimpulan yang bisa saya ambil dari sini dan mungkin bisa ngobrol. Sekarang kita perhatikan visi dan misi saya mengaji. Visi dan misi saya mengaji. Tolong Pak Ibu. Ini adalah keinginan saya pada peserta didik yang visinya. Ini ambil dari visinya. Jadi visi dan misi saya untuk SD Musyawarah Dua ini adalah menciptakan peserta didik yang sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantara. Itu ada, dan mungkin di PPT ini belum bisa ditampilkan, nanti mungkin selepas acara ini saya sampaikan ke rekan-rekan guru nanti. Baik, ini adalah salah satu visi. Guru penggeraknya adalah terwujudnya peserta didik yang berprestasi, cerdas dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Apakah di sini Bapak Ibu tahu bagaimana profil pelajar Pancasila itu? Profil pelajar Pancasila itu. Khalid, tolong dibukakan profil pelajar Pancasila itu yang bagaimana? Ini Pak ya. Pasti semua guru tahu ini. Kita refresh kembali. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan beramal mulia.
mulia, berkebinekaan sama Ibu. Royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi, mari bersama-sama Bapak Ibu sambil belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Pak Wid atas lagu tentang profil pelajar Pancasila. Saya yakin Bapak Ibu sudah mengetahui lagu ini. Saya hanya merefresh lagi kembali ingatan Bapak Ibu. Sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, sesuai visi saya ini, apakah sudah selaras dengan cita-cita untuk murid khususnya di SD Posyandu 2 ini? Apakah sudah sesuai atau belum? Kalau belum, saya mohon masukannya dari Bapak Ibu. Bagaimana? Sudah sesuai atau belum? Atau ada yang perlu saya tambahkan? Kalau ini adalah visi saya sendiri, terwujudnya kalau ini visi dari SDN Posyandu 2. Sudah visi saya pribadi ini sudah sesuai dengan visi dari SDN Posyandu 2 apa belum? Nah, sedikit masukan ke Pak Khalil ya. Untuk visi dari Guru Pembinaan dari Pak Khalil ini alhamdulillah sudah sesuai dengan visi SDN Posyandu 2. Tapi yang saya tanyakan kali ini adalah indikator visinya untuk mencapai visi tersebut itu bagaimana Pak Khalil? Bisa menjelaskan? Indikator visi untuk mencapai visi panjenengan tersebut. Ya, terima kasih Pak. Untuk mencapai ini, ya, salah satunya presentasi berprestasi, cerdas, berkarakter, profil pelajar Pancasila. Jadi untuk mencapai ini, kalau dari saya pribadi adalah kita mendidik anak itu tidak hanya di kelas. Ketika kita waktunya istirahat, kita menjadikan diri kita itu sebagai teman mereka. Tidak hanya guru, ketika waktu pelajaran kita memposisikan diri kita guru dan murid, tetapi ketika nanti waktunya istirahat, waktunya ada teman guru yang belum bisa mengisi, terus kita mengisi, kita memposisikan diri kita sebagai teman, sehingga kita itu bisa mengetahui kesulitan apa saja yang mereka alami ketika berada di kelas. Apalagi kita bisa mengetahui kesulitan mereka ketika di rumah, apa permasalahan mereka di rumah yang menyebabkan kesulitan mereka untuk menerima pelajaran seperti itu. Sehingga nanti kalau itu semua sudah kita kuasai, murid itu sudah kita kuasai, kesulitan-kesulitan itu sudah kita ketahui, kita bisa memberikan solusi. Sehingga kita berharap kalau kita sudah memberikan solusi, kita bisa mendidik mereka itu lebih berprestasi dalam hal pelajaran, cerdas dalam berpikir, dan mempunyai karakter yang baik yang bermanfaat untuk diri mereka sendiri pada khususnya, dan diri mereka sendiri dan keluarga pada umumnya. Seperti itu Pak Wid. Mungkin ada tambahan dari rekan guru atas jawaban saya. Mungkin yang ditanyakan Pak Widodo, indikator apa yang harus kita lakukan sehingga kelihatan bahwa visi itu tercapai. Mungkin seperti itu ya. Nah ini kalau tidak salah nanti akan muncul pada prakersa perubahan. Pak
membuat kata tunggal. Sudah. Mungkin bisa diteruskan ke sana karena bagaimanapun semua guru kan harus mencapai visi sekolah dengan visinya masing-masing. Masing-masing visi ini akan menunjukkan indikator. Dari 9 guru ini nanti akan ada lebih dari 9 indikator. Karena satu visi itu bisa terwujud atau bisa dicerminkan oleh beberapa indikator, tidak hanya satu saja. Tadi visinya Pak Kali apa? Isinya Ini terwujudnya peserta didik berprestasi, cerdas dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Ya, jadi murid atau peserta didik yang cerdas itu indikatornya apa? Murid yang berkarakter itu indikatornya apa? Seperti itu Pak maksudnya dengan ya begitu Pak Kali. Jadi dengan apa kegiatan ekstra apa? boleh. Nanti itu akan muncul di prakasa tunggal. Mungkin bisa dilanjutkan dulu. Nanti kita akan ketemu jawabannya. Nah, Monggo Pak Baik dilanjutkan. ini adalah sebentar, sudah sampai di mana tadi? Memverifikasi apakah visinya Pak Gale Sesuai itu sudah selaras saja ya. Tidak harus sesuai blok, begitu tidak harus selaras saja. Karena nanti akan diselaraskan ke 9 guru. Jadi semuanya akan blok seperti itu. Boleh hanya selaras satu poin saja boleh, 2 poin boleh. Kalau sudah selaras ya sudah. sudah sesuai apa belum dengan sesuai dengan visi dari institusi saya juga sudah sesuai apa belum Bapak Ibu? Sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, pertanyaan untuk menjawab pertanyaannya Pak Widodo ini harusnya muncul di prakasa tunggal. Monggo boleh dilanjutkan. Prakarsa perubahan dari diri saya sendiri nanti ini dari diri saya. Kalau ada orangnya mohon masukannya Bapak Ibu. Adalah ini yang pertama adalah mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah ini adalah tahapan-tahapan perubahan diri ini. Jadi ini adalah tahapan-tahapan untuk yang atas. Nah ini adalah mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi kita itu ketika menyampaikan pembelajaran itu harus berpihak pada murid. Harus kita mengetahui kondisi murid itu bagaimana. Kita menyampaikan kepada anak dengan pemahaman materi yang mudah sama pemahaman materi yang cepat itu harus kita sendirikan. Jadi kita harus mempunyai metode tertentu agar anak yang kita didik itu mampu dalam menangkap materi yang kita sampaikan. Karena pada dasarnya itu semua anak itu adalah juara di potensinya sendiri-sendiri. Jadi setiap anak itu tidak bisa dikatakan bodoh. Mungkin anak itu belum menemukan potensi yang ada pada dirinya. Mungkin ada yang ditanyakan? Ini agar visi dari SDN Mojosari Dura ini lebih tercapai, mungkin kita nanti bisa memberikan contoh nyata kepada murid. Contohnya adalah dengan kita datang lebih pagi. Dan terus yang kedua adalah ramah kepada anak. Ramah kepada anak itu bisa dikatakan selalu menyebarkan senyum, selalu jadi mereka merasa nyaman ketika menatap kita. Kita berangkat lebih pagi, berarti kita itu memberikan contoh kedisiplinan kepada mereka. Pagi dalam tanda kutip adalah datang sebelum pukul 7, karena nanti ketika anak datang kita berharap yang ditemui pertama kali adalah gurunya, bukan temannya, karena gurunya sudah ada di sekolah ketika mereka datang. Yang ketiga adalah mengajar dengan menyenangkan. Jadi kita mengajar dengan menyenangkan seperti yang sudah saya lihat kepada teman-teman seperti Bu Eva, Bu Aida, Bu Asih, sama Pak Widodo itu, sama Pak Yuda ketika di lapangan itu adalah mereka semua sudah
sudah menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang tidak hanya dilakukan di dalam kelas, pembelajaran yang dilakukan sesekali di luar kelas menggunakan media pembelajaran, itu adalah menurut saya pembelajaran yang menyenangkan, tidak membuat jenuh peserta didik. Terus yang ketiga adalah mengajarkan sopan santun terhadap guru. Jadi setiap pembelajaran kita harus menyelipkan pembelajaran moral agar mereka tidak hanya pandai dalam hal materi, tetapi juga mereka itu moral mereka itu bagus, sopan santunnya bagus terhadap orang yang lebih tua, terutama guru, karena sekarang itu banyak mereka menghormati guru ketika menjadi wali kelasnya saja, tetapi ketika sudah tidak menjadi wali kelas mereka itu sopan santunnya berkurang, atau malah lebih parah lagi meremehkan guru yang sudah tidak menjadi wali kelas. Itu adalah mungkin nanti bisa kita tambahkan pendidikan moral, kita tambah di samping pembelajaran tentang materi pelajaran. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan guru agar visi misi SDN Posyandu 2 ini bisa terwujud dengan baik. Masukan hadirin, mungkin kita lanjutkan seperti pertanyaannya Pak Widodo. Ini ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama. Indikator untuk menuju pada visi sekolah. Visinya Pak Belen sudah cukup saja dulu. Indikator untuk menuju tercapainya visi sekolah. Yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Jadi masing-masing ini ingin berubah seperti apa? Kalau Pak Belen tadi contohnya prakarsa perubahannya pembelajaran yang pembelajaran tadi loh, pembelajaran yang menyenangkan atau yang berpihak pada murid. Satu, jadi inisiatifnya ada pembelajaran yang berpihak pada murid. Otomatis kalau berpihak pada murid kan muridnya menjadi senang, gitu. Kita menggali apa yang ada di dalam diri murid, kita tuntun, berarti kan berpihak pada murid. Karena cita-cita kita untuk membentuk profil pelajar Pancasila, insya Allah dengan belajar yang berpihak pada murid itu tertuntun. Membuat yang lainnya yang 5 ini juga memunculkan inisiatif apa? Boleh diungkapkan lisan nanti biar ditulis. Pertanyaan pertama, inisiatif perubahan. Inisiatif perubahan. Jadi keinginan Bapak Ibu agar ingin berubah Jadi visi sekolah gitu. untuk mencapai visi Visi sekolahnya. Visi sekolah kan ada yang namanya kalau sekolah itu ada di sini menciptakan anak yang beriman dan bertakwa. Nah itu banyak kasus di sini. Misalkan gini, banyak murid yang itu biasanya itu kayak menyepelekan tentang sholat. Ketika ditegur, biasanya terus dimarahi, orang tuanya yang ikut campur. Nah, karena tegur bisa gitu. Nah, itu caranya itu itu masanya sekolah sendiri. Teguran desa juga bisa. Nah sekarang saya mau menambah aja untuk menciptakan anak yang beriman dan bertakwa. Nah itu kan di sini sudah ada kegiatan ekstra qiraat, tahfidz, itu qiraat tahfidz. Nah itu misalkan ditambah lagi ekstra yang untuk memperkuat keimanan ketakwaan, misalkan apa memperdalam tajwid atau memperdalam tafsir Al-Quran atau biar lebih paham tentang isi Al-Quran, mungkin bisa ditambahkan di indikator visi ya perubahan. itu masih inisiatif ya, jadi isi kajiannya boleh ditampung aja inisiatif dari Pak Widodo. Jadi untuk mewujudkan kajian yang apa tadi yang menambahkan dengan ekstrakurikuler yang absen ya. sehingga pemahaman tentang Al-Qur'annya tambah. mungkin dari Inisiatif yang lain. Ya, terima kasih dari visi
berprestasi. Ya. Ya, berprestasi itu kalau dasarnya anak tidak disiplin, itu mungkin tidak akan menciptakan prestasi yang tinggi. Awal dari prestasi itu adalah disiplin. Pertama, datang jam 6:30 itu kedisiplinan yang utama. Kalau sudah melewati jam 7 itu tidak dikatakan anak itu sudah nggak disiplin. Ya, menurut saya katakanlah inisiatifnya yaitu membiasakan anak-anak itu datang tepat waktu. Kalau ada terlambatnya, itu anak-anak dikasih hukuman ringan. Katakanlah hukuman ringan untuk menyapu depan kelas atau membereskan sepatu-sepatu temannya yang berserakan atau itu biar anak-anak nanti hari-hari berikutnya itu sudah terbiasa. Terus masalah katakanlah ada pekerjaan rumah atau PR ternyata dikerjakan di sekolah. Nah itu kan tidak disiplin itu sudah ya, dibiasakan nanti ya, mungkin itu kedisiplinan lah yang paling utama kita tingkatkan di sekolah kita. Terima kasih. Saya membantu Pak Khalid. Jadi inisiatifnya Pak Yoga dalam rangka menumbuhkan prestasi, dalam rangka mencapai prestasi, memberikan prestasi, diawali dengan pembiasaan. Mohon maaf, Bapak Ibu, tadi kan berawal dari berpihak pada murid ya, berpihak pada murid, terus menumbuhkan iman, tadi. Kemudian Pak Yoga mempunyai inisiatif untuk memberikan pembiasaan. Mohon maaf, sebaiknya kita memunculkan budaya positif. Budaya positif itu kita menghindari penggunaan kata-kata negatif, contohnya menghukum. Walaupun menghukum ringan, ini kita rubah kalimat positif seperti penjaringan tadi, budaya positif. Jadi memberikan budaya positif atau pembiasaan yang positif. Sama kan maksudnya, tapi tidak menghukum. Saja yang menghukum warga dewi, tapi di hati anak-anak karena kita berpihak pada anak, tidak ada kesan menghukum. Jangan sampai ada kesan anak dihukum, tetapi dibiasakan yang positif. Contohnya tadi apa? Menata sepatu itu kan bagus gitu. Tapi jangan sampai anak merasa aku dihukum gitu menata sepatu. Bukan, tetapi ini pembiasaan yang positif atau budaya positif. Seperti itu. Jadi idenya Pak Yoga, kalimatnya saja yang berubah, menumbuhkan budaya positif. Terima kasih. Bagus sekali ya. Mungkin ini kita belum ramah ya dengan kalimat-kalimat yang sudah terlalu terbiasa bahwa sekolah itu harus ada tata tertib. Tata tertib itu mesti ada anak harus, anak tidak boleh, kan seperti itu. Karena kita berprinsip pada berpihak pada murid, maka yang harus, yang tidak boleh ini kita ubah menjadi kalimat positif yang maknanya tetap. Seperti itu, ya. Monggo bagus sekali. Jadi dengan adanya pembelajaran guru penggerak, kita akan mendapatkan hal baru ya Pak Yoga ya, hal baru. Kemarin di SMK PGRI juga begitu. Kepala sekolah bebas untuk membuat peraturan yang menghukum anak ini. Terus saya berikan modulnya bahwa kita itu memang harus berpihak pada murid, di mana anak-anak itu kita tumbuhkan rasa positifnya sehingga tidak tersinggungkan. Dulu apa tersinggung? Sebenarnya kok SMA, anak SMP itu adalah dikandani api-api udah menolong, rumah so ditantang. Jadi kita menggunakan kalimat yang positif saja, bukan menghukum, bukan tidak boleh. Misalnya anak tidak boleh berambut panjang. Kalau dikalimatkan positif bagaimana? Anak tidak boleh berambut panjang. Kalau kalimatnya jadi positif, tidak ada kata tidaknya bagaimana? Oke, rambut pendek kemarin. Ya, anak rambutnya pendek. Alangkah baiknya. Sebaiknya anak rambutnya pendek. Jadi
anak tidak boleh panjang, tapi sebaiknya pendek. Anak tidak boleh telat, sebaiknya anak datang lebih awal. Seperti itu. Jadi kalimatnya saya nggak boleh telat karena tapi kita tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Tidak boleh. Sebaiknya anak datang lebih awal. Dulu datang lebih awal lebih baik. Karena kan contoh. Oke, begitu guru notulennya. Biar tidak ada kalimat negatif. Maka dilanjutkan untuk kembali inisiatif dari guru yang lain. Baca siapa? Ini jawaban dari pertanyaannya Pak Widodo nanti menjawab semua. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Ini kan untuk isi dari sekolah, beriman, bertakwa, berprestasi, literat, berbudaya, dan peduli lingkungan. Dan dari inisiatif dari Pak Widodo tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian dari Pak Yoga tentang kebiasaan disiplin, berprestasi untuk anak-anak. Selanjutnya saya cuma berpendapat berikan masukan tentang inisiatif yaitu literat dan berbudaya serta peduli lingkungan anak-anak terhadap sekolah. Nah, misalnya seperti itu, kebiasaan anak-anak itu kadang saling dengan jam kosong. Kalau belajar di sekolah itu mereka itu pengennya jam kosong sekolah sekali jam kosong Pak seperti itu. Nah itu inisiatif dari saya itu di sekolah itu merubah sedikit tentang kebiasaan anak-anak dengan jam kosong. Nah, misalnya dengan baca di pojok kelas seperti itu. Mungkin kemarin dari kelas sekolah juga mengusulkan pas ketika rapat ada baca sekolah pojok baca sekolah sudut baca di kelas. Jadi kalau anak-anak cuma baca saja nanti kan nggak ketemu tema apa yang dibaca, ya makna apa yang dibaca kan nggak ketemu. Nah sebaiknya guru dari guru tersebut kan memberikan tema apa yang dibaca, kemudian menarik kesimpulan dari apa yang dibaca tersebut. Nah, mungkin inisiatif dari saya seperti itu tentang literasi. Nah, kemudian tentang berbudaya dan peduli lingkungan di sekolah. Nah, anak-anak ini kurang sekali Pak dari beberapa tentang peduli lingkungan. Nah, ketika misalnya contohnya kerja bakti di sekolah itu yang membersihkan itu bapaknya guru gitu. Iya, anak-anak malah bermain, berjajan, katanya capek Pak, sudah besar Pak seperti itu. Nah, itu peduli lingkungan di sekolah itu anak-anak kurang. Mungkin inisiatif dari bapak dan ibu guru itu ya mungkin diadakannya Jumat bersih setiap 1 minggu sekali, tapi nanti bergulir antara kelas 1, kelas 2, tapi bapak dan ibu guru selalu mendampingi, bukan semuanya. Nanti yang bertugas mendampingi anak-anak ya ngobrol-ngobrol lah, tapi dengan bahasa yang positif. Anak-anak dengan bahasa yang positif aja masih menanggapi negatif, apalagi dengan bahasa yang negatif. Seperti itu. Nah, terima kasih. Nah, ini sekian inisiatif dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disebutkan? Apa? Yang pertama? Yang pertama itu tentang literasi. Dia membuat sudut baca di kelas dan yang dengan memberikan tugas kepada siswa tema untuk mencari tema di kesimpulannya sudah dibaca. Sehingga tidak sekedar ini sudah baca silakan baca, tapi ada terlibatan guru. Dan kemudian mungkin budaya bersihnya bisa ditingkatkan dengan adanya lomba kelas atau lomba lingkungan taman kelas ada lagi depannya, sehingga bertantangan. Kalau hanya saja dengan dosen yang kalau ada tantangannya bisa lebih mau berkarya. Dia membuat bisa mendapatkan mungkin. Terima kasih.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Saya hanya menambahkan Pak Yoga, sebaiknya waktu istirahat itu masuknya tepat waktu, misalnya supaya anak-anak menjadi tertib, disiplin, dan terbiasa untuk hidup tertib, sehingga anak terbiasa tertib. Kemudian sebelum masuk sekolah atau sebelum jam 7, sebaiknya anak dibiasakan terlebih dahulu untuk bersalaman dengan bapak ibu guru di depan gerbang sekolah, sehingga anak-anak itu terbiasa untuk patuh pada bapak dan ibu guru. Jadi inisiatif perubahan dari panjenengan sudah ditulis semuanya ya. Jadi nanti bisa disimpulkan nanti. Jadi masing-masing punya keinginan untuk merubah. Kalau masing-masing nanti dari bersembilan atau semuanya punya ide untuk berubah, walaupun hanya satu dikasih saja, tidak apa-apa. Oh, sing ini nertibnya di bidang iki, sing ini nertibnya di bidang ini, nanti semuanya akan terwujud. Oke, seperti itu. Mungkin Pak Gari dilanjutkan pertanyaan yang kedua. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Jadi kerjasamanya gimana? Ada. Kita lanjutkan untuk kita langsung saja Pak dari dulu ya. Jadi ini ada saya selaku DPP ini meminta masukan dari pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ini adalah kolaborasi apa saja yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Jadi kolaborasi apa? Kolaborasi yang dapat dilakukan kita sebagai pengajar, orang tua murid, dan kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Oke, bisa dimulai dari Bu Eva atau langsung Bu Eva? Siapa yang ingin dulu juga boleh. Boleh, sukarela. Kolaborasi yang bisa kita lakukan, sebab kolaborasi yang dapat dilakukan oleh kita sebagai pengajar, orang tua, dan kepala sekolah agar visi SDN Musyawarah Dewan itu tercapai. Apa yang kolaborasinya bagaimana untuk mewujudkan visi SDN Musyawarah Dewan? Jadi Bapak Ibu mungkin bisa dikaitkan dengan inisiatif panjenengan tadi. Inisiatif itu harus dikomunikasikan. Bagaimana cara mengerjakannya? Ini bentuk kerjasamanya apa? Berkaitan ya, tidak lepas sendiri-sendiri. Jadi kan saya berinisiatif untuk menambah ekstra tafsir gitu. Nah itu kan kayaknya sama pembina baru itu membutuhkan dana, dan dana itu berasal dari bos. Mungkin bisa dari bos atau nanti bisa menggunakan swadaya siswa. Berarti kolaborasinya penggalian dana untuk kegiatan ekstra tafsir. Ya, penggalian dana untuk Aku menggunakan dana untuk pembinanya. boleh. Oke, ini kan data. Ini Pak Yoga. Penggalian dana untuk dana ekstra. Terima kasih. Tadi saya dari pembiasaan itu kalau tidak berangkat dari rumah itu pasti tidak bisa dikendalikan di sekolah atau dilaksanakan di sekolah. Makanya oke, kita katakanlah setiap pembagian rapor itu kan pasti mendatangkan wali murid. Mungkin kepala sekolah atau kepala sekolah bisa
matur kepada wali murid untuk membiasakan katakan bangun pagi biar berangkatnya tidak kesiangan, atau setiap habis maghrib ditanya orang tua ada PR enggak, ada pekerjaan di rumah enggak dikerjakan. Jangan semata-mata kalau orang tua itu sudah menitipkan anak di sekolah sudah jul, ya sudah lepas tangan, wes tak berurusan di sekolah, nanti kalau ada apa-apa baru datang ke sekolah, lu anakku gini. Nah itu tidak ditanya sekolah, karena pulang sekolah ditanya gimana tadi sekolahnya, bagaimana gini ya. Nanti orang tua bisa apa itu oh kamu harusnya gini, kamu harusnya gini. Nah, nanti biar apa itu ada hubungan baik dengan sekolah, ya tidak semata-mata dilepas di sekolah sudah teman. Terima kasih. Mungkin bisa saya tambahkan nih Pak Yoga, kita dengan wali murid itu ketemunya mungkin pas rapotan, berarti setahun hanya 2 kali. Kita titip pesannya 2 kali. Nah ini kita bisa meningkatkan frekuensi pesan ini melalui paguyuban wali murid. Setiap wali murid kan setiap wali kelas, setiap kelas kan punya wali kelas, dan setiap kelas kan punya wali murid. Ini monggo panjenengan semua wali kelas ini membuat paguyuban wali murid yang bisa kita gunakan secara intensif berhubungan. Jadi komunikasi kita biar tidak setiap rapatan saja, tapi benar makan minta setiap maghrib ditanya ada PR apa enggak, monggo. Justru disitulah inteknya paguyuban wali murid. Seperti saya di SMP itu hampir setiap sering sekali, tidak setiap hari tapi sering kali, assalamualaikum Bapak Ibu wali murid, apakah Bapak Ibu tahu kita sudah belajar? Hanya bertanya seperti itu. Apakah pendengar sudah tahu hari ini ada PR? Jadi komunikasi kita itu bisa kita tingkatkan lewat paguyuban wali murid. Oke, idenya Mas Dito bagus sekali. Hanya frekuensinya mungkin ya. Itu ditingkatkan. Begitu Bu. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan untuk kerjasama. Terima kasih. Tadi untuk Pak Gubernur, Pak Gubernur sudah tentang itu kembali dana sudah, terus tentang kerjasama dengan wali murid dengan bentuknya paguyuban wali muridnya lewat grup. Ya berarti kalau lewat WA itu berarti untuk wali kelasnya itu Dia masih yang wali kelas. Nanti di apa namanya di apa jenisnya apa Pak sing penilaian sekolah ya Pak sekarang. Akreditasi itu kan ditanyakan bagaimana hubungan sekolah apa buktinya di SKP kan juga ada. Bagaimana hubungan dengan para wali murid ada. Ya. Yang wali kelas Ya. apa buktinya panjenengan punya hubungan dengan wali murid, bagaimana cara mengkomunikasikan. Itu cukup dengan enggak atau link ya aku dengan sudah menunjukkan ya panjenengan itu berkomunikasi dengan sekolah ya untuk paguyuban sudah kerjasama dengan wali murid sudah mungkin kerjasama dan komunikasi yang baik itu komunikasi yang baik antara wali murid, antara sekolah, wali murid dengan guru. Ya mungkin seperti ini misalnya contohnya di kelas itu kadang kalau tentang perilaku dan etika anak-anak ya mungkin kita mengingatkan dari tidak tentang pendidikan karakter anak-anak karena anak-anak itu di SD ya berarti kalau tidak diperingatkan nanti berkuliah di SMP SMA misalnya begini anak kecil misum kalau nanti misum atau nanti kakinya diangkat ke atas cuma anak-anak seperti nanti kadang ya perilakunya kan kurang sopan ketika nanti guru itu melihat anak seperti itu tapi guru itu mungkin diam saja atau tidak diingatkan ya istilah bahasa Jawanya bodoh. Nah itu kan anak-anak mesti apa ya mesti kalau tidak diingatkan nanti perilakunya berlebihan itu nggak bisa ngomong seperti itu lah mungkin ya itu adanya komunikasi dari mengingatkan secara positif kepada anak-anak supaya perilakunya itu lebih baik dari sopan tidak apa ya tidak lebih tidak itu ketika
zaman saya tidak ada guru yang nggak punya HP ya. Jadi panjenengan kalau bercerita dengan wali murid itu tidak harus dengan verbal, tetapi cukup dengan gambar. Seret, anaknya lagi ngapain? Apa naik kelas pas turu, apa naik kelas pas jigang, apa pas misuk, itu kan dengan foto, boleh di video, kirim pada orang tuanya. Ada sangat nih kalau kita dengan seperti ini. Jadi komunikasi kita lebih intensif dan akurat, tidak sekedar bercerita. Orang dengan akal ini begini mungkin bajunya pada dimasukkan. Tapi kadang mungkin tidak semua wali murid itu berpikir seperti itu. Nah, itu bagaimana kita sebagai guru ini juga minimal mau mengambil sikap seperti sarannya panjenengan, nanti takutnya malah membuat tersinggung. Jadi caranya komunikasi itu jangan setahun 2 kali. Semakin sering kita berkomunikasi, mereka nanti akan semakin enjoy. Oh, di mana aku sekolah dulu kayak teman. Sekarang yang mahal alhamdulillah. Aku sinau ora yang sekolah minggu juga ora yang sekolah lamine juga ora. Jadi kita diberikan frekuensi ketemuan saja, nanti insya Allah hubungan kita akan menjadi lebih baik. Mengapa demikian? Karena semakin berhubungan, semakin tahu karakternya. Tetapi ketika kita tidak pernah berhubungan atau jarang berhubungan, betul-betul nggak pernah berhutang, betul-betul nggak harus hubungan. Nah, jadi yang repot seperti itu. Nanti yang ada negatif, gitu, yang ada negatif. Terus dan kita jelaskan sejelas-jelasnya bahwa pendidikan itu tanggung jawab kita bersama. Trilogi pendidikan itu harus dipegang. Bahwa kalau di rumah seperti katanya Pak Yuda, kalau di rumah tidak ada apa-apa, konsen di sekolah itu berhasil. Tidak bisa. Karena waktu bertemunya orang tua itu lebih banyak. Di kita itu kan hanya jam itu, waktu setelah hanya 5 jam, 9 jam bersama mereka. Kalau mereka sudah tidak ada di rumah, bisa sokongnya, gitu. Nah, banyak orang tua yang tidak di rumah. Seperti saya dulu waktu masih kecil, tangi turun bawa istilahnya, arah turun burung teko. Seandainya tidak punya dirinya sendiri, itu ya harus bar kalau tanggane, gitu. Jadi orang tua itu nomor 1, kita yang nomor 2. Itu jadi tidak usah takut kalau terjadi kesalahpahaman. Yang penting frekuensi intensitas kekomunikasian ditingkatkan, walaupun hanya lewat guru. Ya. Tapi kan Pak Guru tidak punya. Sering-sering buat video Bapak Ibu. Jangan video yang jelek, jangan video yang selalu menyalahkan anak, jangan. Jadi yang positif juga kita foto. Jangan anak pas ngaku, pokoknya belum, cuma ibaratnya video, kemudian 15, lalu malah orang, malah enggak. Kalau di sekolah tapi malah kan ada tiket, kita foto tiketnya, terus kita foto pasnya, kerja bakti kita foto, kita kirim, nanti mereka akan suka, soalnya begitu. Jangan sampai ada, yang lo mana tak ngomongin, yang semua dikongkongin, jangan, karena ini pembentukan karakter. Tujuannya tadi kan untuk proses pelajaran. Begitu kabarnya. Terima kasih. Memang betul itu bahwa wali murid dengan guru itu perlu ada hubungan. Karena saya sudah mempromosikan untuk kelasnya itu sudah membentuk kelas kelas. Itu wali murid mendukung dan setiap dari sini itu anak-anak memberikan 2.000 untuk anak-anak, sehingga sudah banyak uang yang dikumpulkan. Kemudian anak-anak itu minta pas ya, minta. Kemudian wali murid yang memberikan, yang mengabarkan, yang orang yang memasak. Setelah itu anak-anak juga berkeinginan untuk yang memberi yang lain. Sekarang masih berjalan uang kas itu. Jadi berarti hubungan antara guru dengan wali murid itu sangat baik.
saya mau minta masukan kepada Bapak Ibu. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Kegiatannya ya, kegiatan yang sudah berjalan dan atau harapan dari jenengan, kegiatan yang agar visi sekolah itu dapat tercapai. Kalau tadi kan kolaborasi, kalau sekarang kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Ya, terima kasih. Untuk SDN Jarak 2 untuk kegiatan untuk menunjang atau untuk agar tercapainya visi sekolah, alhamdulillah di SDN 2 sudah terjadi laksanakan kegiatan. Pertama ada sholat zuhur berjamaah, sholat duha, kemudian ada juga ekstra tahfidz, ekstra qiraat, ekstra hadroh. Dan tapi untuk inisiatifnya untuk penambahan ekstra tafsir Al-Quran untuk pendalaman tentang Al-Quran. Itu aja Pak Khalil. Alhamdulillah sudah terlaksana untuk menciptakan hati yang beriman dan bertakwa. Matabatnya tadi untuk kegiatan ekstra tafsir Al-Quran. Dengan murid ini yang dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah. Kalau yang idenya Pak Widodo itu kegiatannya kan khusus ilmu, apa termasuk dengan orang tua dan kepala sekolah yang berlebihan. Masih dengan murid ya, oke. Mungkin nanti kita untuk saya untuk masukannya mungkin kegiatannya kita adakan mungkin setiap akhir semester kita adakan jalan santai bersama, mungkin ada wali murid dan siswa dan kita bersama-sama kita jalan mengelilingi desa saja terus bersama-sama wali murid, mungkin semua berarti maksud itu semua ikut di kakinya ibaratnya di kakinya antara murid, tapi kita jalan santai itu aja. Mungkin nanti kalau ada buka bersama nanti bersama wali murid, nanti berkelas dibuat kelompok sendiri nanti wali murid itu. ini ide ya Pak juga. Oke, bagus sekali. Jadi ya, komunitas sekolah itu terdiri dari guru, kepala sekolah, murid dan masyarakat atau wali murid. Kalau sering-sering dipertemukan itu bagus sekali. Nanti kita ada apa-apa gampang. Soalnya mungkin kita yang kemarin pawai sudah nanti jalan katanya ojo sak semeter ya ditawarkan pada mereka, mungkin dia kan jalan semeter itu kan sama dengan rekreasi. Ketika ibu-ibu rumah tangga yang tidak pernah pulang rumah, butuh maca, butuh nampil, dia kan jadi maca. Ibu segala katanya anak itu lek dilibatkan itu semua. Ayo akhir bulan, mau 3 bulan, saya tidak sampai tertolong anak kacau. Begitu, mungkin secara berkala.
yang akan ide-ide itu. Ada yang sudah Ada yang sudah. Sudah. Kalau begitu bisa dilanjutkan dari konkretnya. Ya, itu. Dan untuk pertanyaan selanjutnya adalah apa saja langkah konkret yang akan dilaksanakan atau dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan itu. Jadi prakarsa perubahan yang Bapak Ibu rencanakan itu kira-kira langkah konkretnya bagaimana? Terus bagaimana rancangan waktunya? Mungkin bisa dimulai dari Boleh juga boleh? juga boleh. Mungkin Beva, mungkin tidak maksud Beva, ya langkah konkret. Langkah konkret yang dapat untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan. Langkah selanjutnya. Ya. Mungkin tadi yang sudah terlaksana seperti kita udah mengadakan pawai ta'aruf. Nah ini kan masih perdana kemarin Bu. Nah itu bisa kita buat program, mungkin program tahunan, mungkin setahun 2 kali kita adakan, mungkin jalan sehat yang pertama. Terus yang kedua nanti mungkin dalam rangkanya pawai ta'aruf. Yang pertama jalan sehat, mungkin kita bisa kayak ada hadiahnya atau bagaimana berpres seperti itu. Jangka waktunya tadi mungkin setahun bisa 2 kali. Mungkin seperti itu. Maksudnya akhir semester. Iya. Banyak PPDB nggak begitu ada. Berarti dari Bu Eva, apa namanya kegiatan konkretnya jalan santai, dilaksanakan Secara berkala. skala. Terus Mungkin ada tambahan dari Jawaban juga Eva Ya sudah terlihat itu Pak. ya, mungkin ada tambahan dari rekan-rekan guru lainnya. Mungkin Pak Widodo, Pak Yoga, Mbak Ida, Mbak Sek, ada tambahan. rapat mungkin Pak. Oh iya. Waktunya rutin pagi. Ya, mungkin tadi Mungkin dilakukan untuk kemarin dilakukan 2 kali. Punya pengalaman konkret lewat grup, mungkin juga bisa direncanakan oleh banyak teman-teman di grup juga. Mungkin beberapa kualitas mungkin ada tambahan lain dari Pak Widodo yang sudah banyak dengan keagamaan dan Prakarsa perubahan berarti saya akan punya inisiatif untuk menambah tafsir. Nah, itu mungkin bisa dilaksanakan pada hari kalau Senin udah ada ekstra tafsir, Selasa ini yang kosong Selasa ya, Rabu, Kamis, Jumat semuanya sudah terlaksana ekstra. Tinggal hari yang Selasa sama Jumat yang kosong. Oh iya, Selasa ada ekstra dan Jumat. Nah, Jumat tapi pendek waktunya. Nah, itu. Nah, Jumat ada ekstra hari. mungkin bisa disediakan di hari Selasa sekolah. Mungkin bisa diselesaikan di hari Selasa. Waktunya mungkin 1 jam cukup. Dan untuk pelaksanaannya mungkin untuk kelas atas dulu, kelas 4, 5, 6. Ini hubungannya sama tafsir dari mana itu laporan yang cuma pembinanya dicarikan dari luar dan untuk gurunya nanti dipertimbangkan lihat dulu kondisi keuangan sekolah atau pengalian dari sumber-sumber yang lain. Terima kasih, mungkin itu yang pada sampaikan. Mungkin ada tambahan dari rekan guru lainnya atau
ide-ide dari panjenengan semua ini bisa, yang sudah dilaksanakan tetaplah dilaksanakan, yang belum dilaksanakan semoga segera dilaksanakan. Nah, itu. Biar tujuannya apa? Biar visi sekolah SD Musari 2 itu terlaksana atau lebih terlaksana lagi, agar kedepannya menjadi sekolahan yang lebih dipercaya murid, lebih memberikan dampak terhadap peserta didik yang lulusan SD Musari 2 menjadi pribadi yang lebih baik lagi sebelum mereka lulus di SD Musari 2 itu. Terus ini saya langsung saja mengambil kesimpulan dari masukan-masukan Bapak Ibu. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah untuk mencapai visi misi SD Musari 2, sekolah harus dimulai dari kedisiplinan, karena dari kedisiplinan akan menciptakan peserta didik yang beriman, bertakwa, peduli lingkungan, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Kemudian ada tambahan lain dari Bapak Ibu atau sudah cukup? Saya tambahkan Pak Halim. Mungkin tadi ada satu yang belum tersinggung, bahwa kita komunitas sekolah ini kan berada di tengah-tengah masyarakat. Dalam mencapai visi sekolah ini dimaksimalkan untuk melibatkan atau memanfaatkan aset sekolah. Aset sekolah itu apa? Aset sekolah itu segala sesuatu yang ada yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan sekolah. Salah satu contohnya termasuk yang tadi, hubungan antara guru, berarti asetnya guru, kemudian wali murid, kemudian kepala sekolah, termasuk murid. Berarti ini hubungannya dengan sumber daya manusia, aset yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Kemudian yang berhubungan dengan sarana prasarana. Kalau kita punya impian yang wow, kira-kira sarana prasarananya sesuai enggak? Ini kita pikirkan, termasuk anggaran atau dana. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah tokoh masyarakat atau tim ahli. Panjenengan kira-kira di sekitar ini ada enggak tokoh-tokoh atau ahli-ahli apa yang ada di Kiwapene SD ini? Ada enggak? Ada banyak ahli di sini. Misalnya ahli membuat emping, ahli membuat emping koi atau ikan-ikan hias. Di sini kan komunitasnya banyak. Monggo kita lakukan kerjasama yang bagus komunitas sekolah dengan lingkungan. Kita manfaatkan aset yang ada di lingkungan. Seperti itu. Tadi kan belum disinggung ya. Masih dengan orang tua murid saja. Terlepas apakah orang tua murid itu mempunyai keahlian atau tidak, tapi yang kita masukkan di sini adalah memanfaatkan tim ahli atau tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai keahlian khusus yang bisa dikembangkan di sekolah, seperti itu. Dan selain itu ada istilahnya iklim, cuaca, musim atau suasana. Ini juga kita perhatikan. Di sini iklimnya, suasananya, lingkungan alamnya itu apa yang mendukung untuk mencapai visi sekolah? Kalau kaitannya dengan ahli keahlian, keahlian itu kan ada kaitannya dengan ahli apa, berarti budayanya apa. Karena banyak orang yang ahli linjo, berarti di sana mesti banyak Tanaman linjo. Mungkin tanaman linjo, mungkin emping di linjo kan bisa pulang di sana kemari, tapi di sini banyak emping linjo. Kemudian yang ahli koi atau ikan hias, berarti di sini kan banyak ikan hias kan di sini. Atau mungkin ada banyak sekali ya budaya yang seperti itu. Ada banyak bakul pindang, ya enggak? Ya. Di Buton itu ada orang bakul pindang, di Dosari tidak ada. Tapi semua bakul pindang itu seakan-akan dari desa Mojosari. Ini karena bakul pindang itu kan membutuhkan alat gitu, atau ada sisa-sisa dari bakul pindang. Itu kan termasuk sumber
Ini adalah aset. Aset yang mungkin bisa kita kolaborasikan dengan kepentingan sekolah dalam rangka mewujudkan visi. Itu Bapak Ibu. Jadi masukan dari saya, mungkin kita bisa memanfaatkan sumber-sumber lain yang di luar sekolah, termasuk itu aset sekolah. Kalau hukum, kira-kira ada tidak hukum yang ada di sekitar kita yang bisa dipakai untuk sarana atau untuk pendukung visi? Ada enggak hukum apa yang ada? Mungkin hukum adat, mungkin hukum apa atau konvensi yang ada di daerah Mojosari tidak ada? Konvensi itu apa? Hukum yang tidak tertulis atau adat yang kira-kira bisa dimunculkan. Belum kelihatan. Kalau dikatakan tidak ada atau belum ada, mungkin kita tidak tahu ya. Kalau sebenarnya di Mojosari itu ada hal-hal yang positif yang bisa dikembangkan di sekolah. Seperti itu ya. Jadi aset sekolah itu bermacam-macam yang mungkin kita lupa. Kadang-kadang sing ini aset kui duit karo guru seperti itu atau SDM. Seperti itu Bapak Ibu ya. Monggo agar kita bisa lebih terbuka sehingga sekolah ini bisa betul-betul seperti harapan dengan diinginkan oleh masyarakat. Itu tambahan dari saya. Mohon dilanjutkan Pak Kali. Terima kasih Dames atas masukan yang diberikan yang sangat membangun. Semoga kedepannya segera dilaksanakan di SDN Mojosari 2 ini pada khususnya dan pada umumnya di lingkungan sekitar SDN Mojosari 2. Saya rasa cukup pemaparan materi tentang visi dan misi dari saya dan visi misi SDN Mojosari 2. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Waktu jumpa saya kembalikan ke Dames. Terus kita berikan pertanyaan dulu setelah ternyata Pak Gale SOK dalam memimpin diskusi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini tidak basa-basi, tetapi benar-benar merupakan ide panjenengan, inisiatif panjenengan yang bisa dilaporkan kepada ibu kepala sekolah bahwa dalam rangka mewujudkan visi sekolah, setiap guru harus mempunyai visi guru. Itu yang pertama ya. Terus dalam rangka mewujudkan visi, kita harus mempunyai prakarsa perubahan. Pertanyaannya Pak Widodo yang pertama itu betul-betul bagus sekali. Apa indikator ketercapaiannya? Nah, indikator ketercapaian itu akan kelihatan kalau masing-masing punya prakarsa perubahan dan dilaksanakan. Jadi yang punya indikator panjenengan masing-masing. Seperti itu ya. Mudah-mudahan program pendidikan guru penggerak yang dijalani oleh Pak Gale ini benar-benar menginspirasi panjenengan semuanya dan benar-benar tidak menjadi guyonan, tidak menjadi basa-basi saja. Alah sebenarnya ada diskusi. Alam kono-kononya seakan dhisik jadi gini. Wah, sini jangan begitu. Jadi kita munculkan ide panjenengan betul-betul. Dan ide itu mohon nanti benar-benar dilaksanakan. Dan kepala sekolah menyetujui. Kalau tahu tidak, ya minimal ada lah. Oke, besok ide baik tidak disetujui. Allah berkata, matur nuwun Bapak Ibu, saya kira pertemuan kita ini cukup. Terima kasih saya sampaikan panjenengan sudah mendukung apa yang dilakukan Pak Gale. Nanti ke depannya mudah-mudahan ini yang CDP masih Pak Gale saja atau sudah ada yang lain? Sudah ada? Oh belum, masih Pak Gale ya? Mudah-mudahan nanti semuanya akan menjadi guru penggerak dan semuanya akan menggerakkan. Gitu ya. Anu di CPKB ya, sering-sering dibuka, mungkin dengan tiba-tiba terpanggil, tidak tahu. Untuk yang usianya masih ada 10 tahun sebelum pensiun. Kalau berhasil kan besok usbar. Saya juga tidak bisa ikut itu. Seperti itu, matur nuwun, kita akhiri alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.